Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini dengan izin dan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, dengan atas nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir dan berjumpa kembali di corong ini. Semoga dengan pertemuan dan silaturahmi ini semakin timbul keinginan untuk terus meningkatkan kualitas ilmu, kualitas pemahaman, kualitas iman dan takwa kita, sehingga semakin terus berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ibadah ritual maupun kesalehan sosial, sehingga kita bisa menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan terus melalui corong ini, jangan lupa like and subscribe demi kelanjutkan corong ini. Dalam kesempatan ini, tema yang akan kita ambil bersama kita bisa lawan corona. Kita tahu bersama bahwa sampai hari ini wabah corona masih melanda di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan hampir menyentuh seluruh titik kehidupan kita. Dari kerumunan, tempat-tempat umum, perusahaan-perusahaan, perumahan-perumahan, bahkan sampai ke pondok-pondok pesantren. Oleh karena itu, tetaplah terus kita waspada. Jangan kendor, jangan jumawa, jangan sombong. Namun juga kita tidak boleh panik, sehingga kita terus bisa melewati masa pandemi, bahkan bisa jadi dengan doa dan ikhtiar kita, semoga corona segera pergi. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama COVID-19 adalah wabah yang mendunia. Tidak hanya melanda negeri kita, tetapi juga menjangkit kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, ini adalah pandemi dunia. Sebagai kita umat Islam, tentu menyadari betul bahwa COVID-19 adalah makhluk Allah juga. COVID-19 tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sesuatu visi dan misi, ada keinginan yang Allah berikan kepada kasus COVID-19, yaitu sehingga manusia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah hidup adalah ujian, sehingga manusia semakin berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Saudara hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 sudah banyak memakan korban. Ribuan bahkan jutaan orang yang kena positif. Bahkan bisa jadi di negara yang kita cinta, banyak saudara-saudara kita sesama anak bangsa meninggal karena COVID-19. Oleh karena itu, kita doakan bersama, semoga mereka yang menjadi korban COVID semoga menjadi syuhada dan kelak di akhirat senantiasa mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita semua, semoga menjadikan COVID-19 sebagailah hikmah, ladang pahala dan kebaikan. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila, sungguh ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Semuanya memberikan manfaat, memberikan makna bagi kehidupan manusia, baik sebagai tataran untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa, baik dalam ibadah ritual maupun kesalehan sosial. Maka melalui corong ini ingin saya sampaikan bahwa begitu banyak hikmah, pahala dan kebaikan yang Allah berikan melalui kasus wabah corona. Yang pertama,
Allah ingin mengajarkan betapa Allah maha gagah, maha perkasa, sementara manusia lemah dan tidak berdaya. COVID-19, virus corona yang kecil, bahkan tidak kelihatan oleh manusia, begitu menggemparkan manusia, meluluhlantahkan ekonomi dan standarisasi kehidupan manusia. Namun tentu bagi kita orang-orang yang beragama, ancaman corona semestinya tidak membuat kita kendor. Harus kita jadikan sebagai ladang pahala dan semakin membenarkan, sebagai meyakinkan tentang kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya Quran surat Al-Ahqaf ayat 13, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bagi mereka yang komitmen bahwa Allah Tuhan kita dan kita komitmen dengan syariat agama Allah, maka dalam kehidupan ini sehebat apapun, sedahsyat apapun momok oleh karena corona, kita akan diberikan kenyamanan dan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua dari virus corona yang melanda kehidupan kita adalah bahwa begitu dekatnya kematian. Kematian selalu hadir, menghampiri dan mengintai kita kapanpun dan dimanapun. COVID-19 yang mencabut nyawa manusia jangan dijadikan sebagai momok yang menakutkan, sehingga kita seolah-olah jauh lebih takut kepada corona jauh daripada ancaman dan siksa Allah. Tidak lebih takut kepada ancaman dan siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari betul bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan. Kematian bukan hanya disebabkan oleh corona, bisa jadi oleh banjir bandang, bisa jadi oleh gempa bumi, bahkan bisa jadi kematian hadir tanpa sebab apapun. Bagi kita umat Islam, mari kita jadikan kematian dengan corona ataupun dengan sebab lain, bahkan dengan tanpa sebab apapun, kita jadikan sebagai ajang untuk terus berlomba-lomba dalam kebaikan, dan kita jadikan kematian sebagai tempat untuk mengumpulkan bekal kehidupan setelah kematian. Saudara hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga, hikmah pahala dan kebaikan adanya virus corona adalah tidak ada istilah dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Semua ilmu yang Allah turunkan kepada manusia tentu memberikan makna dan kehidupan bagi manusia. Dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah. Maka dalam menghadapi kasus COVID-19, tentu semua ilmu berjibaku bahu-membahu untuk terus melawan virus corona. Kita, Kementerian Agama, terus berjibaku bersama-sama dengan para tokoh agama, para ulama dan kiai, dengan pendekatan dan bahasa agama, memberikan kesejukan, memberikan kedamaian kepada mereka. Terlebih yang terpenting, mari tanamkan kepada mereka ketika banyak nyawa oleh karena corona, nyawa melayang karena corona, kita yakini betul bahwa kita jadikan COVID-19 untuk terus meningkatkan kewaspadaan kita dan menjadikan ladang pahala untuk terus meningkatkan iman dan imun kita. Begitupun kita bisa bekerja sama dengan kepolisian yang terus menegakkan kedisiplinan kepada masyarakat. Kita pun bekerja sama dengan pihak kesehatan, mereka yang mengobati, mereka yang terus mengawasi para mereka yang kena COVID, terisolasi, dikarantina dan lain sebagainya. Kita sebagai warga masyarakat, mari kita sama-sama bersama-sama dengan aparat untuk terus meningkatkan kesadaran, untuk melaksanakan protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Sambil kita berusaha, kita ketatkan, jangan kendor laksanakan protokol kesehatan, sambil kita berdoa semoga COVID-19 segera sirna di bumi tercinta. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.